Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD 2025. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisi-kisi ASPD 2025. Materi yang akan kita bahas berkaitan dengan penggunaan pola penyajian teks. Nah, ini merupakan kisi-kisi yang ke-9. Nah, jika teman-teman perhatikan di soal nomor 17 ini ada dua teks bacaan, ya, ada teks 1 dan ada teks 2. Nah, dan jika kita perhatikan di opsi jawabannya, teman-teman itu diminta untuk mencari dan mengidentifikasi teks 1 itu kategori teksnya apa, teks 2 kategorinya apa, ya. Nah, kita baca dulu nih teks 1. Teks 1 berbicara tentang sekaten, ya. Sekaten adalah salah satu tradisi budaya yang dilaksanakan di Yogyakarta setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya dia membicarakan tentang sekaten. Objeknya adalah sekaten. Kemudian kalimat kedua, acara ini dimulai dengan prosesi grebek maulud di mana masyarakat berkumpul di sekitar keraton untuk menyaksikan gunungan hasil bumi yang dibawa menuju Masjid Gede Kauman. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada kata acara ini. Nah, kata acara ini masih mengacu pada sekaten. Ya kan? Berarti dia masih menjelaskan tentang bagian dari sekaten. Selanjutnya di kalimat ketiga, tradisi ini tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan kearifan lokal Yogyakarta kepada pengunjung dari berbagai daerah. Nah, ini sama ya. Ada kata ini dan ini masih juga mengacu pada sekaten, ya. Jadi, kalimat pertama itu menjelaskan tentang definisi, kalau kalimat kedua itu menjelaskan tentang aktivitasnya atau prosesinya. Kemudian kalimat ketiga itu menjelaskan tentang nilai-nilai filosofinya, ya. Jadi ini mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan tentang sekaten. Nah, kita lihat nih di opsi A, B, C, dan D. Kira-kira mana yang mewakili deskripsi, yaitu antara opsi B dan opsi D, ya. Kalau narasi itu menjelaskan secara jelas, kalau argumentasi itu harus disertai dengan pendapat, sementara di teks 1 itu tidak ada pendapat, ya kan, jadi salah. Kalau narasi juga tidak ada yang dinarasikan di atas, jadi kurang tepat juga. Jadi A dan C itu salah. Nah, sekarang tinggal opsi B dan opsi D. Nah, kita lihat teks 2-nya. Teks 2-nya apakah eksposisi atau deskripsi? Kita lihat. Teks 2 diawali dengan pameran seni kontemporer di Jakarta menampilkan berbagai karya seni modern yang mencerminkan dinamika kehidupan perkotaan. Oke, dia tidak menjelaskan tentang suatu objek, ya. Kalimat keduanya, para seniman menggunakan media inovatif seperti instalasi digital, seni video, dan fotografi untuk menyampaikan pesan sosial dan isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesetaraan gender. Pameran ini menarik perhatian kaum muda dan profesional yang ingin memahami tren seni masa kini. Oke, jadi di sini yang dijelaskan adalah tentang pameran seni kontemporer, ya, dan itu dijelaskan dengan sangat jelas, ya. Ya, termasuk juga di sini para seniman menggunakan media inovatifnya seperti apa, kemudian juga cara menarik perhatian kaum mudanya itu juga seperti apa. Artinya dia tidak menjelaskan tentang suatu objek. Kalau tidak menjelaskan satu objek, berarti dia adalah kategorinya adalah teks eksposisi. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, kita beralih ke kisi-kisi ke-10 berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam teks. Oke. Nah, kebetulan teksnya sama, ya, seperti soal nomor sebelumnya tadi. Yang ditanyakan adalah
bagaimana penyajian bahasa ya. Nah, apakah bahasanya menggunakan bahasa santai, bahasa ilmiah, atau bahasa tradisional, atau bahasa teknis. Nah, jika teman-teman perhatikan di teks 1 itu hampir semua kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik itu anak kecil atau orang dewasa atau orang yang sudah berumur ya, katakanlah seperti itu. Artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa apa teman-teman? Bahasa santai atau bahasa apa namanya ya? Bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Bukan bahasa formal ya. Beda. Kalau bahasa formal itu bahasa protokoler. Jadi ada aturan yang harus jelas, tidak boleh menimbulkan makna lebih dari satu. Nah, jadi bahasa santai, oke. Otomatis jawabannya ya ini ya, cuma D. Tapi kita lihat dulu, apakah di teks kedua dia menggunakan bahasa teknis? Nah, jika kita memperhatikan secara detail, ternyata benar teks 2 itu menggunakan bahasa teknis. Mana contohnya? Di sini ada kata inovatif, ya kan? Kemudian ada fotografi, kemudian ada kata gender, ya kan? Ada kata tren, ada kata profesional, kemudian ada kata modern, digital, ya kan? Nah, ini merupakan kata-kata teknis yang biasanya itu berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, kebetulan kata-kata ini, ya kan? Digital seperti fotografi, profesional ini berkaitan dengan pameran seni kontemporer. Jadi benar nih, dia menggunakan bahasa teknis. Jadi jawabannya D. Selanjutnya kisi-kisi yang ke-11 berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan teks. Nah, yang ditanyakan adalah apa keunggulan dan kelemahan teks di atas. Oke, di sini sudah ada 2 kotak ya. Bagian keunggulan dan bagian kelemahan. Nah, kita baca dulu nih teks bacaannya. Teks bacaannya berkaitan dengan batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui dunia oleh UNESCO. Keindahan motifnya mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendalam seperti keberanian, kebijaksanaan, dan harapan. Oke, berarti di bagian ini membicarakan tentang keunggulan. Oke. Selanjutnya, namun dalam era modern, batik tradisional menghadapi tantangan besar karena persaingan dengan produk tekstil pabrik yang lebih murah dan cepat produksi. Nah, di bagian di sini ada kata namun ya. Namun, kemudian artinya di sini dia membicarakan tentang kelemahan, ya kan? Kelemahan dari bacaannya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Manakah yang kira-kira lebih mendekati ya? Nah, kalau menurut saya jawaban yang paling mendekati itu adalah opsi A. Ya. Karena ini tidak menyebutkan secara langsung ya. Artinya opsi jawabannya ini kita perlu mengaitkan dengan bacanya. Coba kita lihat nih yang A. Menghubungkan budaya lokal dengan pengakuan internasional. Nah, sinkron nggak dengan yang ada di teks bacaan? Nah, sinkron ya. Pengakuan internasional itu berkaitan dengan batik yang mudah diakui oleh UNESCO. Kemudian menghubungkan budaya lokal itu terlihat dari keindahan motifnya yang mencerminkan nilai-nilai filosofi. Jadi sinkron nih. Kemudian kelemahannya, tidak memberikan solusi atas tantangan modern. Nah, ini juga sinkron nih, tidak memberikan solusi atas tantangan modern, yaitu diwakili di bagian sini. Batik tradisional menghadapi tantangan besar, ya kan? Nah, karena persaingan dengan produk tekstil pabrik yang lebih murah dan cepat produksi. Artinya ini berkaitan dengan ini. Tidak adanya solusi ketika batik itu diproduksi, karena ada batik yang diproduksi dengan cara tradisional dan itu tidak bisa bersaing dengan batik yang diproduksi dengan menggunakan tekstil pabrik gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah A.
Berikutnya ke soal nomor 19. Kisi-kisinya berkaitan dengan mengomentari isi. Nah, pertanyaannya, apa komentar yang tepat terhadap isi teks di atas? Oke. Teks bacaannya adalah Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang tercermin dalam berbagai tradisi dan adat istiadat yang berkembang di setiap daerah. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya kasana budaya bangsa, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan banyak pengunjung dari berbagai negara. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus menjadi prioritas agar generasi mendatang dapat merasakan keindahan dan kearifan lokal yang ada. Nah, artinya teks bacaan ini membicarakan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ya kan? Yang tercermin dari berbagai macam tradisi dan adat istiadatnya, ya kan? Dan hal itu menjadi daya tarik bagi orang lain, ya kan? Nah, kira-kira komentarnya apa? Apakah A, keberagaman budaya Indonesia tidak perlu dilestarikan? Oh, ini justru salah, ya kan? Justru budaya Indonesia harus dilestarikan. Yang B, keberagaman budaya Indonesia sangat penting untuk dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oke, ini bisa kita terima. Kita lihat dulu yang C. Pelestarian budaya hanya penting bagi daerah-daerah yang memiliki tradisi khas. Nah, ini juga salah. Ini kita tidak boleh memprioritaskan satu daerah saja ya, karena kita ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semuanya harus kita kita lestarikan. Yang D, keberagaman budaya Indonesia lebih penting daripada pengembangan teknologi. Nah, ini juga salah. Seharusnya budaya dan teknologi itu harus sinkron, ya kan? Sinkron. Oke, maaf ya tulisan saya jelek. Jadi seperti itu ya. Otomatis jawabannya adalah yang B. Berikutnya ke kisi-kisi nomor 13. Kisi-kisi 13 berkaitan dengan prediksi isi teks. Nah, pertanyaannya adalah apa prediksi yang mungkin terjadi jika program JSS berhasil diterapkan. Oke. Di sini ada bacaan dan ada pernyataan. Nah, pernyataan ini adalah prediksinya ya. Kita baca dulu nih. Judulnya adalah Potensi Kerajinan Lokal di DIY tahun 2025. Nah, DIY dikenal sebagai pusat kerajinan lokal yang terus berkembang. Pada tahun 2025, kerajinan berbasis bahan baku ramah lingkungan seperti bambu dan serat alam semakin diminati ya, baik di pasar lokal maupun internasional. Pemerintah daerah mendukung perajin lokal dengan memberikan pelatihan inovasi desain serta bantuan pemasaran digital. Produk-produk seperti kerajinan bambu, kain lurik, dan anyaman mendominasi permintaan pasar karena dianggap sebagai produk unggulan DIY. Dengan perkembangan ini, para pengrajin diharapkan dapat bersaing di tingkat global. Nah, jadi dia membicarakan tentang kerajinan yang ada di DIY ya, yang terus berkembang. Nah, pernyataannya adalah yang satu, memberikan pelatihan inovasi desain kepada pengrajin. Oke, berarti ini bisa menjadi prediksi ya. Jadi pelatihan inovasi desain itu juga akan mendukung perkembangan kerajinan lokal di DIY. Yang kedua, mengimpor bahan baku dari luar negeri. Nah, ini tidak bisa, karena kita harus memanfaatkan bahan baku yang ada di DIY ya gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran produk melalui media digital. Oke, ini bisa nih. Nah, 4, membatasi produk kerajinan hanya untuk pasar lokal. Oh tidak ya, justru kalau bisa kita ke luar negeri juga. Nah, artinya jawabannya adalah 1 dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, kisi-kisi ke-14. Kisi-kisi 14 berkaitan dengan makna kata di dalam sebuah cerpen, cerita inspiratif, novel, atau fabel. Nah, pertanyaannya, apa makna ungkapan kabar angin? Oke, kita baca dulu nih. Siti dan kabar angin. Di sebuah desa kecil, Siti mendengar kabar angin yang beredar tentang teman sekelasnya. Oke, di sini ada kata kabar angin.
Andi yang akan pindah ke kota besar. Oke, jadi kabar anginnya itu Andi ini mau pindah ke kota besar gitu ya. Ibaratnya kata angin itu seperti gosip. Nah, banyak orang yang berbicara mengenai hal tersebut tanpa konfirmasi yang jelas. Siti merasa bingung karena Andi tidak pernah mengatakannya langsung kepadanya. Suatu hari, Siti bertanya kepada Andi dan ternyata itu hanya kabar yang tidak benar. Oke, di sini ada pernyataan kabar angin itu merupakan kabar tidak benar. Andi tidak akan pindah ke kota besar. Kabar tersebut hanyalah gosip yang beredar tanpa dasar yang jelas. Oke, di sini ditekankan lagi ya. Siti belajar untuk tidak mudah percaya dengan kabar angin. Nah, artinya kabar angin itu adalah informasi yang tidak perlu kita percayai langsung gitu ya. Harus kita cross check. Nah, kita lihat opsi A. Informasi yang benar dan dapat dipercaya. Ini salah ya. Justru kabar angin itu informasi yang tidak benar. Yang B, informasi yang belum jelas. Oke. Dan sering berubah-ubah. Nah, ini bisa nih. Kita lihat yang C, berita yang disampaikan dengan cara resmi. Tidak ya, tidak resmi nih. Kabar angin itu hanya gosip. Gosip itu asal usulnya tidak jelas, ya kan? Yang D, berita yang langsung dikonfirmasi oleh sumber yang terpercaya. Ini juga kurang tepat. Artinya jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, kisi-kisi ke-15. Materinya adalah makna tersurat di dalam sebuah cerpen, cerita inspiratif, novel atau fabel. Pertanyaannya, apa makna tersurat dari ungkapan harapan selalu ada di depan mata jika kamu tidak menyerah dalam cerita ini? Oke, kita baca dulu nih cerpennya. Judulnya adalah Harapan yang Tak Pernah Padam. Di sebuah kota kecil, hidup seorang pemuda bernama Joko yang bercita-cita besar untuk menjadi seorang arsitek terkenal. Namun, jalan menuju impian tersebut tidaklah mudah. Setiap kali ia merasa hampir menyerah karena kesulitan hidup, ibunya selalu mengingatkan, "Jangan pernah berhenti berusaha, Joko. Harapan selalu ada di depan mata jika kamu tidak menyerah." Oke, berarti di sini ya. Harapan selalu ada di depan mata jika kamu tidak menyerah. Kata-kata tersebut menjadi semangat baginya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Joko berhasil lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan dan akhirnya diterima di perusahaan arsitektur ternama. Ia menyadari bahwa harapan dan kerja keras tidak akan pernah sia-sia. Nah, kita lihat opsinya. Yang A, harapan hanya bisa diraih jika seorang memiliki uang. Ini salah. Tidak ada yang menjelaskan tentang uang ya di situ. Yang B, harapan hanya akan datang kepada orang yang beruntung. Ini tidak juga ya, karena di sini posisinya si Joko ini sebagai orang yang selalu berusaha ya, dan kondisinya itu bukan orang yang berpunya atau memiliki uang banyak. Jadi salah juga. Yang C, harapan akan selalu ada untuk mereka yang tidak menyerah dan terus berusaha. Nah, ini oke nih. Yang D, harapan tidak ada karena kehidupan penuh dengan kesulitan. Nah, ini juga salah karena ini bersifat pesimis ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekarang ke nomor 23. Kisi-kisinya sama ya. Tadi makna tersurat, sekarang makna tersirat. Nah, pertanyaannya, apa makna tersirat dari tindakan Maya yang selalu menyapa orang dengan senyuman meskipun hatinya merasa kesepian? Oke, kita baca dulu nih cerpennya. Judulnya adalah Langkah yang Tak Terlihat. Oke, kasat mata ya artinya ya. Nah, di sebuah kota yang sibuk, tinggal seorang wanita bernama Maya yang selalu terlihat ceria di luar. Namun di dalam hatinya dia merasa sangat kesepian. Setiap pagi Maya berjalan melewati jalan yang sama menuju kantor, menyapa orang-orang yang dia temui dengan senyuman. Oke. Namun tak ada satupun yang benar-benar tahu betapa kesepiannya. Oke, berarti dia ini menyembunyikan kesedihannya ya. Kesepiannya Maya ya. Setiap malam dia pulang ke rumah yang kosong, hanya ditemani suara detakan jam dinding. Suatu hari ketika Maya duduk di taman kota, dia melihat seorang anak kecil yang sedang melukis gambar bunga di atas kertas. Maya tersenyum melihat kebahagiaan anak itu dan tiba-tiba merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Maya sadar bahwa meskipun hidupnya terasa kosong, dia masih bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sederhana. Oke, kita lihat opsi jawabannya. A,
Maya tidak ingin ada orang yang tahu tentang kesepiannya. Oke, ini bisa ya. Ya kan? Karena ini sinkron dengan hal yang dijelaskan di atas tadi ya. Jadi dia ketemu banyak orang, dia tersenyum, padahal di hatinya itu dia merasa kesepian ya, dalam hatinya ini nih. Yang B, Maya merasa bahagia karena banyak orang yang menyapanya. Ini kurang tepat ya. Yang C, Maya hanya ingin terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Oh, dia tidak merasa seperti itu tadi. Ya kan? Dia merasa murung tadi tuh ya. Jadi kurang tepat. Yang D, Maya berharap orang lain juga merasa senang dengan senyuman yang dia berikan. Ini tidak juga. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya ke soal nomor 24. Nah, yang ditanyakan adalah, sebelum itu kisi-kisinya itu berkaitan dengan bagian cerpen ya. Nah, pertanyaannya, apa bagian utama yang menjadi titik awal konflik? Titik awal konflik. Jadi awal konflik dalam cerita ini apa gitu ya. Kita lihat nih. Cerpennya berjudul Langkah Kecil Menuju Impian. Di sebuah desa yang damai, hidup seorang anak muda bernama Rani yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Meskipun keluarganya bukanlah orang kaya, Rani selalu berusaha keras untuk belajar dan membantu orang di desanya. Setiap malam Rani membaca buku-buku medis yang dipinjam dari perpustakaan desa. Walaupun kadang-kadang ia harus belajar di bawah cahaya lampu minyak. Pada suatu hari, Rani mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian masuk universitas dengan beasiswa penuh. Rani tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia belajar dengan penuh semangat dan akhirnya berhasil diterima di Universitas Kedokteran. Meskipun perjalanan menuju cita-citanya panjang dan penuh tantangan, Rani selalu yakin bahwa impian besar dimulai dari langkah kecil. Oke, kira-kira sudah ketemu belum konfliknya apa? Kita lihat yang A. Rani merasa kecewa karena gagal ujian. Salah ya, justru dia sudah keterima di kedokteran nih. Yang B, Rani tidak memiliki cukup uang untuk biaya pendidikan. Ya sih sebenarnya, tapi ini bukan menjadi konfliknya, ya kan? Tapi ini hanya sumber informasi saja. Yang C, Rani bercita-cita menjadi dokter meskipun berasal dari keluarga sederhana. Rani bercita-cita menjadi dokter meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, ini oke nih, bisa kita terima. Yang D, Rani mengalami kecelakaan yang membuatnya harus berhenti belajar. Tidak ada informasi kecelakaan ya di sini. Nah, jadi yang paling mendekati itu adalah yang C kalau menurut saya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mempunyai jawaban yang lain, silakan ya berikan komentarnya di bagian komentar video ini. Oke teman-teman, untuk pembahasan video ini cukup ya, sampai soal nomor 24. Nah, jika teman-teman ada yang perlu kita diskusikan, silakan berikan komentarnya di bagian komentar video ini. Dan jangan lupa untuk like, share kepada teman-temanmu terkait pembahasan video yang telah kita diskusikan ini. Nah, sampai ketemu di pembahasan soal-soal ASPD berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.